Para sahabat, sebangsa dan setanah air, perkembangan perpolitikan saat ini sangat-sangat absurd. Sebagaimana yang sudah saya katakan di video-video saya sebelumnya, koalisi pendukung antitesa ini tidak akan bertahan lama. Karena memang dari mulai digaungkan, merayap, sampai mau ambruk tanpa sempat berdiri, tetap tidak ada kebersamaan. Kebersamaan yang tidak akan pernah bisa muncul dikarenakan tidak adanya kesamaan tujuan. Ketidaksamaan tujuan ini tidak akan bisa membentuk sebuah karakter, dikarenakan masing-masing sebenarnya tidak mengenali keinginan partainya sendiri. Ya, yang ada hanyalah keinginan para pemimpin partai-partai tersebut. Bila berangkat dari kesamaan visi dan misi dari masing-masing partai, masih relatif lebih mudah, dikarenakan tidak sulit mencari kesamaan yang ada. Tetapi melihat dari awal namanya saja yang sudah bombastis, yaitu Koalisi Perubahan, bagi saya itu hanyalah sebuah ide gila. Betapa tidak gila ingin merubah sebuah arah pembangunan yang direstui 82% masyarakat. Bila dirubah, sudah pasti rakyat tidak setuju. Terlebih, tujuannya terlihat sepertinya akan menghentikan pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan. Ya, tidak ada nama lain lagi yang bisa diberi selain hanya kegilaan. Hanya kegilaanlah yang mengakomodir keinginan 18% orang yang tidak setuju arah pembangunan yang sekarang. Itu pun mungkin hanya ditolak secara keras, paling berkisar 8% orang yang memang anti pemerintah. Sisanya adalah suara masyarakat yang tidak mengerti atau yang polos, yang hanya terbawa suasana. Dan sekarang orang mulai mengerti perubahan itu banyak diartikan adalah sebagai perubahan untuk mempermudah korupsi. Badai korupsi yang menerpa Nasdem sekarang dipakai orang kebanyakan untuk memberi definisi perubahan yang mereka maksud. Betapa tidak, sudah 8 bulan tidak ada kejelasan apanya yang harus dirubah dari kinerja pemerintah. Tampak hanya sekedar selintas ide yang lewat di kepala, yang ternyata kepala-kepala itu kosong belaka. Para sahabat yang saya hormati, waktu berlalu tidak terasa sejak diproklamirkan antitesa sebagai capres. Segala daya dikerahkan untuk melambungkan calon, bila perlu sampai menyentuh awan. Dikarenakan awan sedemikian tingginya, diperlukan pesawat jet untuk mencapainya. Sayang, biaya untuk membawa nama capres ke langit ternyata sedemikian tinggi. Biaya tersebut mulai gembos seiring dengan terbukanya korupsi tower PTS. Mungkin ini penyebab kampanye tidak bisa jor-joran lagi, karena keran ditutup. Penutupan keran untuk biaya kampanye yang di luar jadwal pemilu ini membuat banyak orang sesak nafas. Bagaikan ikan mas koki dikeluarkan dari akuarium,
sebuah situasi yang bisa membuat mata menjadi berkunang-kunang dan mengalami fata morgana. Fata morgana inilah yang membuat orang berbicara menjadi dalam kondisi berhalusinasi. Mulailah keluar bahasa-bahasa klasik, yaitu narasi. Terjadi penjegalan bagi capres antitesa. Selalu seperti itu. Bahasa-bahasa yang penuh kemanjaan. Bahasa-bahasa merajuk dan minta diperhatikan. Sangat tidak sesuai dengan slogannya yang begitu garang, Koalisi Perubahan. Perubahan apa yang bisa diharap dengan berkelakuan seperti anak mama dan anak papa? Para sahabat sebangsa dan setanah air, 8 bulan melenggang kangkung, melantai di lantai dansa sendirian. Orang hanya menonton dan menghela nafas sambil menatap terenyuh. Selama itu juga tetap tidak berhasil memunculkan cawapres koalisi. Memang menjadi sebuah hal yang aneh bila menudingkan jari menuduh orang lain sebagai penyebab. Sebaiknya menuding hidung sendiri terlebih dahulu. Tetapi itu suatu hal mustahil bisa diharapkan dari kelompok orang-orang ini. Ya, sikap agar mau introspeksi diri memang sulit dan tidak mungkin. Karena bila kelompok ini mengenal istilah bercermin diri ini, maka tidak mungkin mereka membuat koalisi yang aneh, yang membuat gaduh santero Nusantara. Ya, kelompok ini hanya bisa menuding dan menuding tanpa mau sadar bahwa sumber masalah adalah dari diri mereka sendiri. Mereka mempertontonkan ketidakmampuan mereka dalam bernegosiasi. Yang mau tidak mau, mereka mempertontonkan kebodohannya yang memuakkan orang lain. Orang lain dipaksa menonton sendera tari kelompok ini yang jauh dari menarik. Yang jelas terlihat di mata orang umum. Nasdem memiliki duit, tetapi tidak ingin cawapres dari dalam koalisi. Otomatis seluruh efek pemilu mayoritas diperoleh Nasdem. Ini sebuah permintaan yang aneh. Demokrat mungkin tidak ingin keluar duit, tetapi menyodorkan AHY sebagai cawapres dengan alasan mereka memiliki mesin partai juga. Permintaan yang logis, di samping memang bisa jadi tidak memiliki amunisi juga. Jelas tidak akan maksimal. Sementara PKS lebih take it easy. Yang penting menguntungkan sekalipun tidak memiliki duit. Memang dari dulu partai ini selalu garing. Melihat situasional ini tidak perlu ribet menganalisisnya. Yang terjadi hanyalah tarik-menarik yang tidak pada satu garis. Iya, akan tetap seperti itu. Memang tidak akan pernah segaris, karena tujuan mereka juga tidak segaris. Dari sini bisa dilihat, semua ingin menang sendiri. Karena itu, orang sambil mengernyitkan kening hanya bisa ngedumel. Apa hubungan cawapres antitesa dengan orang lain? Wong mereka hanya saling menjegal sendiri. Kok orang lain yang dituduh menjegal? Malam ini, besok subuh,
siang, dan kembali malam lagi. Silakan deklarasi capres-cawapres, komplit dengan sate dan rendang padangnya. Yang penting jangan terlalu gaduh. Karena di Indonesia ini juga banyak orang, bukan hanya Anda-Anda. Sekali lagi, semua orang hanya bisa dipaksa menonton kebodohan dan kegilaan terus-menerus dari kelompok ini. Ya, suka-suka mereka lah. Para sahabat yang saya hormati, inilah sebuah contoh sebentuk koalisi yang terlalu dipaksakan. Ya, situasi pada saat itu memang diperlukan untuk cepat bergerak. Situasi yang di dalam pandangan mata orang banyak mencoba memaksakan teori sandera dan menyandera. Sebagaimana yang sering saya ungkapkan, politik itu akan tetap baik di tangan orang yang baik. Dengan mengendapkan masalah dan meletakkannya pada meja, kemudian menganalisis, tetap akan diperoleh solusi yang baik. Ternyata segala langkah cepat tetap tidak berguna. Yang terlihat, korupsi tower BTS tetap diungkap dan tanpa ada perlawanan. Sekarang tinggal menunggu KPK untuk berani membuka Formula E. Saya sendiri sudah malas melihat gerakan KPK. Di mata saya, KPK tidak lebih dari ayam sayur. Ada atau tidak KPK rasanya perlu dipertimbangkan ulang. Sepertinya sudah cukup dengan kejaksaan dan kepolisian. Lebih baik menyelamatkan anggarannya yang begitu besar, yang mungkin bisa dipakai untuk yang lain. Ya, paling hanya akan memunculkan tokoh-tokoh sempalan bila KPK dibubarkan. Itu hal yang selalu terjadi di Republik ini. Tanpa menyadari bahwa dia sudah diberi amanah, sudah diberi kesempatan. Kesempatan itu yang tidak dipakainya untuk berbakti pada bangsa dan negara ini secara maksimal. Bangsa ini mengagumi Jokowi, dan sebagian orang yang otaknya somplak merasa bahwa Jokowi bisa melakukannya karena Jokowi presiden. Sebentuk pemikiran yang terus berada di dalam bayang-bayang kebodohan. Padahal apapun jabatannya, dia bisa menjadi Jokowi juga, sepanjang dia memang berniat memikirkan kepentingan rakyat. Para sahabat sebangsa dan setanah air, pergerakan partai-partai saat ini sangat dinamis. Terjadi pergerakan membentuk dan bergabung pada satu koalisi. Bahkan lebih dari itu, juga terjadi permainan lintas koalisi. Bila terjadi pergerakan seperti ini, bagaimanakah nasib koalisi perubahan? Sekalipun di kalangan bawah partai mengatakan tetap jalan terus dan dengan mulut berbusa-busa mengatakan kita tetap solid, tetaplah mereka tidak akan bisa apa-apa bila pimpinan partai sudah memutuskan lain. Banyak orang yang tidak mau belajar dari masa lalu. Tidak hanya dari masa lalu diri sendiri, tetapi bisa juga bercermin dari masa lalu orang lain. Permainan para cheerleaders juga sering kebablasan. Sejarah yang mempermalukan Prabowo tidak akan bisa terhapus sepanjang bumi berputar. Di mana pada saat itu para cheerleader begitu semangat mengangkat-angkat Prabowo
sampai bersujud syukur. Karena lembaga survei pesanan mereka memenangkan Prabowo. Sungguh sangat menyakitkan. Hal ini tampaknya akan terulang kembali pada antitesa yang bisa jadi dengan skala maksimal tingkat kemaluannya. Sekalipun sejak awal saya ragu apakah memang ada kemaluannya. Bila Nasdem dan Demokrat minggat, bagaimana dengan antitesa? Sejak dahulu saya sudah meminta bagi semua kalangan pecinta antitesa agar mau memposisikan antitesa tetap berada di bumi. Jangan dibawa ke awang-awang. Pastikan kakinya masih menginjak tanah supaya tetap eling, supaya dia tetap sadar bahwa matahari masih terbit di timur dan tenggelam di barat. Yang paling saya takutkan saat ini, antitesa akan tetap menari dan terus menari tanpa bisa sadar lagi, sekalipun penonton sudah tidak ada. Tanggung jawab siapakah bila ini terjadi? Saran saya, dari ketulusan hati saya, mungkin inilah saatnya Anda mau introspeksi bahwa Anda itu tidak ada apa-apanya. Percayalah, terlebih bila hanya membanggakan bahasa Inggris. Anak SD, SMP, dan SMA saat ini sudah cas-cis-cus berbahasa Inggris. Jokowi masih terlalu baik. Bila saya menjadi dia, didukung kekayaan alam yang luar biasa, saya akan paksa seluruh negara yang berbisnis dengan Indonesia wajib belajar bahasa Indonesia. Dan ini sudah terlihat di mancanegara. Dengan begitu banyaknya jurusan bahasa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri. Minimal Malaysia dan Singapura ke depannya akan mewajibkan warga negaranya berbahasa Indonesia. Sekali lagi, lakukanlah itu sebelum semua terlambat. Hentikan tarianmu. Percayalah, tarianmu sangat buruk. Salam, majulah Indonesia.